Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Solehudin Ubaidillah di channel Galbi Takilah untuk membahas rahmat Islam bagi Nusantara, yaitu sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama kita bahas sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Terdapat 3 teori besar yang dikembangkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara tentang sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama adalah teori Gujarat. Islam dipercaya datang dari wilayah Gujarat, India melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Yang kedua, teori Mekah. Teori ini menyatakan bahwa Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Yang ketiga, teori Persia. Teori Persia menyatakan bahwa Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Jadi teori Gujarat dan teori Persia menyatakan Islam masuk ke Nusantara abad ke-13 Masehi, sementara teori Mekah abad ke-7 Masehi. Berikut ini adalah beberapa uraian terkait dengan beberapa bukti yang mendukung teori Mekah. Kenapa ini penting? Karena teori Mekah menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara abad ke-7 Masehi. Yang pertama, menurut sejumlah pakar sejarah dan arkeolog, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, telah terjadi kontak dagang antara para pedagang Cina, Nusantara, dan Arab. Jalur perdagangan selatan ini sudah ramai saat ini. Yang kedua, menurut Peter Bellwood, Reader in Archaeology di Australia Nation University, telah melakukan banyak penelitian arkeologis di Polinesia dan Asia Tenggara dan menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa sebelum abad ke-5 Masehi, yang berarti Nabi Muhammad SAW belum lahir, beberapa jalur perdagangan utama telah berkembang menghubungkan kepulauan Nusantara dengan Cina. Temuan beberapa tembikar Cina serta benda-benda perunggu dari zaman dinasti Han dan zaman-zaman sesudahnya di selatan Sumatera dan di Jawa Timur membuktikan hal ini. Selanjutnya, adanya jalur perdagangan utama dari Nusantara, terutama Sumatera dan Jawa, dengan Cina juga diakui oleh sejarawan G.R. Tibbets. Ia menemukan bukti-bukti adanya kontak dagang antara negeri Arab dengan Nusantara saat itu. Selanjutnya, ditemukannya perkampungan Arab Muslim di Barus pada abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi. Berdasarkan sebuah dokumen kuno asal Tiongkok, juga menyebutkan bahwa sekitar tahun 625 Masehi, yaitu 9 tahun setelah Rasulullah SAW berdakwah dengan terang-terangan, di pesisir pantai Sumatera sudah ditemukan sebuah perkampungan Arab Muslim yang masih berada dalam kekuasaan wilayah kerajaan Buddha Sriwijaya. Di perkampungan-perkampungan ini, orang-orang Arab bermukim dan telah melakukan asimilasi dengan penduduk pribumi dengan cara menikahi perempuan-perempuan lokal. Argumentasi berikutnya adalah berdasarkan buku Nukhbatud Dar karya Ad-Dimashqi. Barus juga dikenal sebagai daerah awal masuknya agama Islam di Nusantara sekitar abad ke-7 Masehi. Argumentasi selanjutnya adalah sebuah makam kuno di kompleks pemakaman Meligai Barus. Di batu nisannya tertulis Syekh Rukunuddin yang wafat tahun 672 Masehi. Argumentasi selanjutnya yaitu dari seorang intelektual muslim Indonesia, seorang ulama Indonesia, yaitu Buya Hamka. Beliau menyatakan bahwa seorang pencatat sejarah Tiongkok yang mengembara pada tahun 674 Masehi telah menemukan satu kelompok bangsa Arab yang membuat kampung dan berdiam di pesisir barat Sumatera. Ini sebabnya Buya Hamka menulis bahwa penemuan tersebut telah mengubah pandangan orang tentang sejarah masuknya agama Islam di tanah air atau di Indonesia. Buya Hamka juga menambahkan bahwa temuan ini telah diyakini kebenarannya oleh para pencatat sejarah dunia Islam di Princeton University di Amerika. Argumentasi selanjutnya yaitu seorang sejarawan bernama Thomas Walker Arnold dalam karyanya The Preaching of Islam yang terbit
tahun 1968 juga menguatkan temuan bahwa agama Islam telah dibawa oleh mubaligh-mubaligh Islam asal Jazirah Arab ke Nusantara sejak awal abad ke-7 Masehi. Argumentasi selanjutnya adalah sebuah tim arkeolog yang berasal dari École Française d'Extrême Orient Prancis yang bekerja sama dengan peneliti dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional atau PPAN di Lobutua-Barus telah menemukan bahwa pada sekitar abad 9-12 Masehi Barus telah menjadi sebuah perkampungan multi etnis dari berbagai suku bangsa seperti Arab, Aceh, India, Cina, Tamil, Jawa, Batak, Minangkabau, Bugis, Bengkulu, dan sebagainya. Argumentasi berikutnya adalah pada tahun 674 Masehi semasa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, beliau mengirimkan utusannya yaitu Muawiyah bin Abu Sofyan ke tanah Jawa, yaitu ke Jebara. Pada saat itu namanya masih Kalingga. Hasil kunjungan duta Islam ini adalah Raja Jaisima, putra Ratu Sima dari Kalingga masuk Islam. Argumentasi berikutnya adalah dalam seminar nasional tentang masuknya Islam ke Indonesia di Medan tahun 1963, para ahli sejarah menyimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi dan langsung dari tanah Arab. Daerah yang disinggahi adalah pesisir Sumatera. Islam disebarkan oleh para saudagar muslim dengan cara damai. Argumentasi yang terakhir yaitu ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, Jawa Timur abad ke-11 Masehi, yang berarti jauh sebelum itu sudah terjadi penyebaran agama Islam, terutama di daerah pesisir Sumatera, karena yang menyebarkan Islam di Jawa adalah para mubaligh dari asal Arab dan dari Pasai. Demikian argumentasi yang menguatkan datangnya Islam ke Indonesia abad ke-7 Masehi. Selanjutnya kita akan bahas strategi dakwah Islam di Nusantara. Yang pertama, yaitu dengan perdagangan. Pada tahap ini, saluran yang dipergunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah perdagangan. Hal itu dapat diketahui melalui adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Aktivitas perdagangan ini banyak melibatkan bangsa-bangsa di dunia, termasuk bangsa Arab, Persia, India, Cina, dan sebagainya. Mereka turut ambil bagian dalam perdagangan di negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Yang kedua yaitu dengan jalan perkawinan. Para pedagang muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama para wanita, yang tertarik untuk menjadi istri-istri para saudagar muslim. Hanya saja ada ketentuan hukum Islam bahwa para wanita yang akan dinikahi harus diislamkan terlebih dahulu. Para wanita dan keluarga mereka tidak merasa keberatan karena proses pengislaman hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa upacara atau ritual rumit lainnya. Selanjutnya yaitu dengan jalan pendidikan. Proses Islamisasi di Indonesia juga dilakukan melalui media pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Di antara lembaga pendidikan pesantren yang tumbuh pada masa awal Islam di Jawa adalah pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel Dento. Kemudian pesantren Giri yang didirikan oleh Sunan Giri. Kemudian yaitu dengan jalan tasawuf. Jalan tasawuf ini juga tidak kalah pentingnya dalam proses Islamisasi di Indonesia. Salah satu sifat khas dari ajaran ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tersebut. Kemudian menggunakan media kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Seperti diketahui bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Beliau tidak pernah meminta upah materi dalam pertunjukannya, tapi beliau hanya meminta para hadirin yang menonton untuk mengucapkan
2 kalimat syahadat sebagai tiketnya. Selain wayang, media yang dipergunakan dalam penyebaran Islam di Indonesia adalah seni bangunan, seni pahat atau seni ukir, seni tari, seni musik, dan sastra. Di antara bukti yang dihasilkan dari pengembangan Islam awal adalah seni bangunan Masjid Agung Demak, Masjid Sendang Dhuwur, Masjid Agung Kasepuhan Cirebon, Masjid Agung Banten, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Islamisasi dilakukan dengan jalan politik. Sebagai contoh, di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Baik, selanjutnya kita masuk kepada perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Yang pertama, perkembangan Islam di Sumatera. Tempat yang mula-mula masuknya Islam di Sumatera adalah pantai barat Sumatera. Dari sana berkembang ke daerah-daerah lainnya. Pada umumnya, buku-buku sejarah menyebutkan perkembangan agama Islam bermula dari Pasai, Aceh Utara. Orang yang menyebarkan Islam di daerah ini adalah Abdullah Arif. Ia seorang mubalik dari Arab dengan misi penyebarannya dengan berdakwah dan berdagang. Setelah Islam berkembang di Pasai dengan cepat, tersebar pula ke daerah-daerah lainnya, yaitu Pariaman, Sumatera Barat. Ulama yang terkenal membawa Islam ke Pariaman adalah Syekh Burhanuddin. Penyiaran agama Islam dilakukan secara pelan-pelan dan bertahap, sebab adat di Sumatera Barat sangat kuat. Tapi Islam bisa diterima oleh masyarakat Sumatera Barat dengan kerelaan dan kesadaran, sehingga muncul istilah adat basandikan syarak, syarak basandikan kitabullah. Selanjutnya, sekitar tahun 1440 agama Islam masuk ke Sumatera Selatan. Ulama atau mubalik yang paling berjasa membawa Islam ke Sumatera Selatan adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Kemudian beliau meminta kepada Bupati Majapahit yang di Palembang, Bupati Palembang bawaan Majapahit, yaitu Aryadillah atau Abdillah, nama aslinya adalah Arya Damar, untuk menyebarkan agama Islam di sana. Baik, selanjutnya kita akan membahas perkembangan Islam di Kalimantan. Di Kalimantan, agama Islam mula-mula masuk di Kalimantan Selatan dengan ibu kotanya Banjarmasin. Pembawa agama Islam ke Kalimantan Selatan ini adalah para pedagang Arab dan para mubalik dari Pulau Jawa. Perkembangan agama Islam di Kalimantan Selatan ini sangat pesat dan mencapai puncaknya setelah Majapahit runtuh tahun 1478. Daerah lainnya di Kalimantan yang dimasuki agama Islam adalah Kalimantan Barat. Islam masuk Kalimantan Barat mula-mula di daerah Muara Sambas dan Sukadana. Dari dua daerah inilah baru tersebar ke seluruh Kalimantan Barat. Pembawa ajaran agama Islam ke Kalimantan Barat adalah para pedagang dari Johor, Malaysia, serta ulama dan mubalik dari Palembang, Sumatera Selatan. Sultan Islam yang pertama, yaitu tahun 1591 di Kalimantan Barat, berkedudukan di Sukadana, yaitu Panembahan Giri Kusuma. Selanjutnya, penyebaran agama Islam di Kalimantan Timur, terutama di Kutai, dilakukan oleh Datuk Ribandang dan Tuang Tunggang melalui jalur perdagangan. Berikutnya adalah perkembangan Islam di Maluku dan Papua. Sejak abad ke-15, antara tahun 1400 sampai 1500, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku. Pedagang yang beragama Islam dan para ulama atau mubalik banyak yang datang ke Maluku sambil menyiarkan agama Islam. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Maluku adalah Ternate, Tidore, Bacau, dan Jailulu. Raja-raja yang memerintah di daerah tersebut berasal dari satu keturunan yang semuanya menyokong perkembangan Islam di Maluku. Selanjutnya, perkembangan Islam di Papua. Perkembangan agama Islam di Papua berjalan agak lambat. Islam masuk ke Papua terutama karena pengaruh raja-raja Maluku.
para pedagang yang beragama Islam dan ulama atau mubalik, maksud kami dari Maluku. Daerah-daerah yang mulai dimasuki Islam di Papua adalah Misol, Salawati, Pulau Waigeo, dan Pulau Gebi. Berikutnya, perkembangan Islam di Sulawesi. Pada abad ke-16, Islam masuk ke Sulawesi yang dibawa oleh Datuk Ribandang. Tadi Datuk Ribandang juga menyebarkan agama Islam di Kalimantan. Daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Sulawesi adalah Goa, sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan. Sebelum Islam datang ke daerah ini, penduduknya menganut kepercayaan nenek moyang. Setelah Datuk Ribandang berkunjung ke Sulawesi Selatan, Raja Goa yang bernama Karaeng Tanigalo masuk Islam. Kemudian atas usul Datuk Ribandang, Raja Goa berganti nama menjadi Sultan Alauddin. Jauh sebelum Raja Goa ini masuk Islam, para pedagang telah menyiarkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Selatan dan banyak penduduk yang telah menganut agama Islam. Setelah Sultan Alauddin wafat, beliau diganti oleh putranya yang bernama Sultan Hasanuddin. Dari Goa, Islam terus berkembang ke daerah-daerah lainnya seperti daerah Talu dan Bone. Selanjutnya adalah perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Tahun 1540, agama Islam masuk ke Pulau Nusa Tenggara. Masuknya agama Islam ke Nusa Tenggara dibawa oleh para mubalik dari Bugis atau Sulawesi Selatan dan dari Jawa. Agama Islam berkembang di Nusa Tenggara mula-mula di daerah Lombok yang penduduknya disebut suku Sasak. Dari daerah Lombok secara pelan-pelan selanjutnya tersebar pula ke daerah-daerah Sumbawa dan Flores. Selanjutnya adalah perkembangan Islam di Pulau Jawa. Agama Islam masuk ke Pulau Jawa kira-kira abad ke-12 Masehi yang dibawa oleh para pedagang Arab dan para mubalik dari Pasai. Tempat yang mula-mula dimasuki Islam di Pulau Jawa yaitu daerah-daerah pesisir utara Jawa Timur. Sebagaimana tadi penjelasan Islam masuk abad ke-7, salah satu buktinya adalah makam Siti Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya, penyiaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh para wali yang berjumlah 9 yang dikenal dengan Wali Songo atau Wali 9. Kemudian murid-murid Wali Songo turut pula menyiarkan agama Islam ke daerah pedalaman Pulau Jawa sehingga agama Islam berkembang dengan pesatnya. Baik, kita masuk ke kerajaan-kerajaan Islam. Jika kita berpegang kepada teori Mekah yang menyatakan Islam masuk ke Nusantara sejak abad ke-7 Masehi, maka kerajaan Islam pertama bukan lagi Samudra Pasai, tetapi kerajaan Jeumpa yang berdiri sejak abad ke-8 Masehi, yang disusul oleh kerajaan Peurela di abad ke-9. Baru kemudian kerajaan Samudra Pasai. Hanya saja kerajaan Jeumpa dan Peurela barangkali tidak terlalu populer dan bukan kerajaan besar. Di samping itu, bukti-bukti yang ilmiah yang menguatkannya belum dipandang cukup. Oke, kita mulai dari kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang dipandang sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Pendirinya adalah Meurah Silu atau Sultan Malikus Soleh. Tahun berdiri tahun 1285 atau abad ke-13 Masehi. Pendapat lain tahun 1297. Bisa dicari data-datanya. Masa keemasan, yaitu ketika dipimpin oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, yaitu 1326 sampai 1345. Raja terakhirnya adalah Sultan Zainul Abidin. Tahun berakhirnya tahun 1524. Kemudian Kerajaan Aceh. Pendirinya adalah Sultan Ibrahim yang bergelar Sultan Ali Muzayyad Shah atau disebut juga Sultan Ibrahim. Tahun berdiri 1496 Masehi. Masa keemasannya ketika pemerintahan Sultan Iskandar Muda dan raja terakhirnya adalah Sultan Muhammad Daud Shah. Tahun berakhirnya adalah 1903 Masehi. Selanjutnya adalah Kesultanan Demak. Pendirinya adalah Raden Patah. Tahun berdiri yaitu akhir abad ke-15. Masa keemasan adalah ketika dipimpin oleh Sultan Trenggono yaitu 1521 sampai 1546.
Raja terakhirnya adalah Arya Penangsang. Tahun berakhir 1554 Masehi. Selanjutnya adalah Kesultanan Pajang. Pendirinya adalah Joko Tingkir atau Mas Karebet. Gelarnya adalah Sultan Hadiwijaya. Tahun berdiri tahun 1568. Raja terakhirnya adalah Pangeran Benowo. Tahun berakhir adalah 1587 Masehi. Kerajaan berikutnya adalah Kerajaan Mataram Islam. Pendirinya adalah Danang Sutawijoyo. Tahun berdiri 1586 Masehi. Masa keemasan ketika dipimpin oleh Sultan Agung, yaitu 1613 sampai 1645. Tahun berakhirnya adalah 13 Februari 1755, yaitu Perjanjian Giyanti, yang menjadikan Mataram menjadi dua, yaitu Nagari Kasultanan Ngayogyakarta dan Nagari Kasunanan Surakarta. Kemudian Kesultanan Cirebon. Pendirinya adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Tahun berdiri abad 15 juga. Raja terakhirnya adalah Panembahan Ratu II atau Pangeran Rasmi. Tahun berakhirnya adalah 1667 Masehi. Selanjutnya adalah Kesultanan Banten. Pendirinya adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati juga. Raja pertamanya adalah Sultan Maulana Hasanuddin. Tahun berdiri 1552 Masehi. Masa keemasannya ketika dipimpin oleh Sultan Agung Tirtayasa. Tahun berakhirnya 1809 Masehi. Kemudian di Makassar, yaitu dengan bersatunya dua kerajaan Goa dan Talu. Raja pertamanya adalah Daeng Manrabia. Gelarnya adalah Sultan Alauddin. Beliau dari Goa. Perdana menterinya yaitu Karang Matoaya. Gelarnya adalah Sultan Abdullah. Beliau dari Talu. Tahun berdiri 1593. Masa keemasan yaitu ketika dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, yaitu 1653 sampai 1669. Raja terakhirnya adalah Andi Ijo Daeng Matawang Karaeng Lalulang. Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin Tumenanga Rijongaya, yaitu tahun 1956 sampai 1978. Berarti sampai kemerdekaan. Kemudian adalah Kerajaan Ternate dan Tidore. Pendirinya adalah Baab Masyur Malamo. Raja pertamanya adalah beliau Baab Masyur Malamo. Sebelumnya Kerajaan Ternate Tidore ini adalah kerajaan Gapi yang belum bercorak Islam. Tahun berdirinya adalah 1257 Masehi. Raja Muslim pertama adalah Kolano Marhum, yaitu 1432 sampai 1486 Masehi. Masa keemasan yaitu ketika dipimpin oleh Sultan Ba'abullah, yaitu 1570 sampai 1583 Masehi. Berakhirnya di Kerajaan Ternate dan Tidore ini masih berdiri hingga sekarang. Demikianlah penjelasan kita tentang rahmat Islam bagi Nusantara. Apabila ada salah-salah membacakan nama tokoh ataupun apapun itu, pronunciation-nya kurang pas, kami mohon kritik dan saran. Sekali lagi ini dalam rangka belajar. Silahkan untuk di komen, dikritik, diberikan masukan supaya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.